Nadia menatap langit-langit kontrakan mereka yang mulai retak di sudut-sudutnya. Hawa panas Jakarta yang terjebak dalam ruang sempit berlantai keramik kusam membuat siang itu terasa sesak. Randy, suaminya, baru pulang dari kantor, meletakkan tas kerja, lalu duduk bersila di lantai. Peluh membasahi pelipisnya. Duh, rumah ini kayak oven, gumam Randy sambil mengipasi wajahnya dengan kertas tagihan listrik. Nadia menyodorkan gelas berisi teh manis hangat. Ia menatap suaminya lekat-lekat, lalu berkata, "Sayang, kita harus cari rumah sendiri. Aku capek terus-terusan kontrak di sini." Tiap malam dengar bayi tetangga nangis, pagi-pagi udah disambut suara motor ngebut di gang. Rasanya gak pernah tenang. Randy mengangguk. Aku ngerti. Aku juga pengen kita punya tempat tinggal yang layak. Tapi harga rumah sekarang, Nat, kayak mimpi aja. Masa rumah reot aja minta 0,5 M? Aku nggak mau KPR, kata Nadia cepat, nadanya tegas. Cicilan bertahun-tahun, bunganya mencekik. Itu riba sayang. Kita udah janji waktu nikah, kan? Nggak mau hidup dari utang bank. Randy terdiam. Ia tahu Nadia tak main-main soal prinsip itu. Dan sebenarnya, dalam diam, ia pun ingin hidup tanpa lilitan utang. Tapi realita tak semudah itu. Harga rumah di Jakarta dan sekitarnya semakin tak masuk akal. Aku udah mulai cari-cari di OLX sama grup Facebook, lanjut Nadia. Ada beberapa rumah tua, yang katanya siap huni. Harganya lumayan miring. Randy mengangkat alis. Tua gimana dulu? Ya, agak kusam. Tapi kata iklannya, struktur masih kuat, sertifikat SHM. Aku tandain beberapa. Salah satunya di daerah Depok. Katanya dijual cepat, 250 juta, nego. Randy bersiul pelan. Serius? 2 lantai, gak nyicil, 250 juta? Iya. Tapi katanya udah lama kosong. Randy tersenyum kecil. Kalau rumah kosong lama-lama biasanya ada alasannya, Nat. Aku tahu, balas Nadia. Tapi kita gak bisa pilih-pilih. Kita gak mau riba, dan kita gak punya 500 juta. Kalau rumah itu layak, kita bisa renov sedikit-sedikit sambil jalan. Mereka saling pandang. Di mata masing-masing, tampak ketegangan sekaligus harapan. Sebuah mimpi sederhana, memiliki rumah sendiri, tanpa utang, tanpa bunga, tanpa tekanan. Di luar, langit mulai mendung. Angin berembus pelan, membawa aroma tanah dan ketidakpastian. Yuk kita survei minggu ini, kata Nadia akhirnya. Randy mengangguk. Kita lihat dulu. Semoga cocok. Hari Minggu pagi, Nadia dan Randy tiba di sebuah gang kecil bernama Jalan Kenanga Dalam, Depok. Mereka berhenti di depan sebuah rumah bercat putih yang sudah memudar, dengan pagar besi berkarat setinggi dada. Rerumputan liar tumbuh subur di halaman depan, hampir menutupi jalan setapak menuju pintu. Ini? Tanya Randy, separuh tak percaya. Nadia mengangguk sambil memandangi rumah itu. Dari kejauhan, bangunannya cukup besar. 2 lantai, jendela banyak, dan meskipun lusuh, bentuknya masih terawat. Hanya saja, kesan kosong dan dingin seolah menyelubungi seluruh bangunan. Tak lama kemudian, seorang pria parubaya membuka pagar. Berpakaian sederhana dengan sandal jepit dan topi lusuh. Pak Randy ya? Saya Tono, katanya sambil menjulurkan tangan. Pemilik rumah ini. Mereka berjabat tangan dan langsung diajak masuk. Begitu kaki mereka menjejak lantai teras, Nadia langsung mencium bau lembab yang tajam. Di dalam, suasana lebih suram. Debu menempel di kusen-kusen kayu. Lantai bermotif kuno tampak menguning, dan tirai-tirai lusuh masih tergantung di jendela. Sudah 5 tahun rumah ini kosong, jelas Pak Tono. Anak saya pindah ke luar negeri, saya tinggal sendiri di Bogor. Sayang kalau dibiarkan begini terus. Kenapa gak disewain, Pak? Tanya Randy. Pak Tono hanya tersenyum, tidak menjawab. Lalu ia mengajak mereka melihat-lihat. Ada ruang tamu luas, ruang tengah, dapur besar di belakang, 3 kamar tidur di lantai atas,
dan sebuah ruang kecil di bawah tangga yang katanya dulu jadi gudang. Struktur masih kuat. Tiang beton, fondasi cor. Listrik udah pasang 2200, air pakai sumur bor, tapi masih lancar, tambah Pak Tono. Randy mengangguk sambil mengamati dinding. Memang terlihat tua, tapi tidak lapuk. Hanya perlu dicat ulang dan dibersihkan besar-besaran. Kalau cocok, saya lepas 250 juta. Tapi kalau serius, saya bisa turun, 230 lah, kata Pak Tono sambil tersenyum kecut. Randy dan Nadia saling pandang. Harga segitu untuk rumah 2 lantai dengan tanah luas? Hampir mustahil didapat dimanapun, apalagi tanpa perantara. Kenapa Bapak buru-buru mau jual? Tanya Nadia akhirnya. Pak Tono diam sejenak. Saya sudah tua. Rumah ini banyak kenangan. Kadang terlalu banyak. Saya mau pindah dekat pesantren di Bogor. Gak kuat kalau harus sering datang ke sini. Jawaban itu menggantung di udara, menciptakan sedikit ketegangan. Tapi Randy menepisnya. Nat, ini bisa jadi kesempatan langka. Kita bisa renovasi pelan-pelan. Beneran, sayang, bisik Nadia. Gak terlalu aneh? Kalau kita gak ambil, besok bisa disambar orang lain. Setelah diskusi singkat di mobil, Randy kembali ke rumah dan mengajukan penawaran. 220 juta, langsung lunas, tanpa perantara, tanpa notaris ribet. Pak Tono tersenyum lebar. Deal? Hari itu juga, mereka membuat janji untuk proses balik nama. Dalam seminggu, rumah itu resmi milik mereka. Yang belum mereka tahu, mereka bukan cuma membeli rumah, tapi juga seluruh sejarah kelam yang terkubur di dalamnya. Hari pertama pindahan, langit mendung menggantung sepanjang sore. Nadia dan Randy membawa koper, kasur gulung, beberapa kardus pakaian, serta alat-alat kebersihan. Mereka memutuskan untuk tinggal terlebih dahulu di lantai bawah sambil perlahan membersihkan bagian atas rumah. Dapur dibereskan, ruang tamu dipel mulai bersih, dan kamar di lantai dasar dirapikan agar cukup nyaman untuk tidur malam itu. Saat malam tiba, mereka makan mie instan bersama di atas lantai beralas tikar, ditemani suara jangkrik dari luar jendela dan sesekali bunyi dedaunan bergesek karena angin. Lumayan kan? Kata Randy sambil tersenyum. Sedikit lagi kayak camping di rumah sendiri. Nadia tersenyum lelah, mengangguk. Iya, cuma baunya masih aneh ya. Kayak, anyir? Randy mengendus pelan. Ah, mungkin saluran airnya. Besok kita cek ke tukang. Menjelang tengah malam, angin makin kencang. Nadia mulai terlelap di samping Randy ketika tiba-tiba. Krek, krek, suara seperti langkah kaki terdengar dari arah dapur. Nadia membuka mata perlahan. Ia menahan napas, menajamkan pendengaran. Langkah itu terdengar lagi. Berat. Pelan. Beraturan. Ia membangunkan Randy pelan. Sayang, kamu denger gak? Randy setengah sadar. Apaan, Nat? Kayak ada yang jalan, dari dapur. Mereka terdiam. Dalam sunyi yang menegang, suara itu kini terdengar berpindah, dari dapur menuju ruang tengah, lalu, ke tangga. Krek, krek, krek. Suara langkah menaiki tangga, satu demi satu, perlahan, seperti seseorang yang sangat berat, atau, sangat lelah. Sayang, sumpah ada orang di rumah ini. Bisik Nadia, mulai panik. Randy duduk tegak, mengambil senter dari tas, dan keluar dari kamar. Nunggu di sini aja, Nat, katanya. Tapi begitu ia buka pintu kamar, semuanya hening. Ia menyorotkan cahaya senter ke arah tangga. Tak ada siapapun. Ia periksa dapur, kosong. Ruang tengah, tak ada apa-apa. Bahkan pintu dan jendela semua terkunci dari dalam. Kosong, Nat. Gak ada siapa-siapa. Nadia berdiri di ambang pintu, menatap ke arah tangga. Di anak tangga keempat dari bawah, ada jejak basah berbentuk kaki. Seperti tapak kaki telanjang, tapi bukan milik mereka. Keduanya saling pandang, tak berkata apa-apa. Mereka kembali ke kamar, menutup pintu rapat-rapat, dan tidur sambil memeluk satu sama lain. Malam itu,
Suara langkah terdengar 2 kali lagi. Selalu dari arah dapur, lalu ke tangga, lalu hening. Sudah seminggu Nadia dan Randy tinggal di rumah itu. Siang hari berjalan normal. Mereka bersih-bersih, mengecat ulang tembok, menyiram halaman, bahkan mulai menata dapur agar bisa memasak sendiri. Tapi begitu malam menjelang, rumah itu berubah, menjadi tempat yang menebarkan ketegangan tak kasat mata. Nadia semakin sering terbangun tengah malam karena suara-suara aneh. Derit lantai kayu, langkah di tangga, suara seperti orang menarik napas panjang di pojok ruangan. Randy berusaha tetap rasional, mengatakan bahwa itu hanya suara rumah tua. Tapi malam ke-8, Nadia bermimpi. Dalam mimpi itu, ia berdiri di dasar tangga rumahnya. Lampu padam. Hanya cahaya bulan yang menyelinap dari ventilasi atas. Tangga itu basah, licin. Dan di atas tangga, tampak seorang perempuan berdiri. Rambutnya panjang terurai, menutupi sebagian wajah. Gaun putihnya compang-camping. Perempuan itu tidak bergerak, tapi kepalanya perlahan miring ke kanan, hingga terdengar suara krek. Nadia ingin lari, tapi tubuhnya tak bisa bergerak. Ia mencoba berteriak, tapi suaranya tercekat. Lalu perempuan itu turun satu anak tangga. Krek. Lalu turun satu lagi. Krek. Hingga akhirnya wajahnya terlihat sepenuhnya, pucat kehijauan, dengan mata hitam legam dan luka panjang di leher. Perempuan itu tersenyum. Ini rumahku, bisiknya. Kamu kenapa di sini? Nadia terbangun dengan teriakan tertahan. Keringat dingin membasahi leher dan punggungnya. Randy terbangun dan langsung menyalakan lampu. Kamu mimpi? Tanyanya. Nadia mengangguk. Dia, perempuan di tangga itu. Yang waktu itu kamu lihat juga di mimpi? Tanya Randy pelan. Nadia mengangguk lagi, lebih pelan. Tapi kali ini, dia ngomong. Katanya ini rumah dia. Keesokan harinya, Nadia memberanikan diri bertanya ke warung dekat gang rumah. Rumah yang ujungnya, Mbak? Tanya ibu warung sambil mengaduk kopi. Dulu sempat heboh loh. Yang tinggal terakhir itu pasangan muda. Istrinya hamil, suaminya kerja malam. Istrinya ketahuan selingkuh. Katanya, terus suatu malam dibunuh sama suaminya sendiri. Di tangga. Lehernya ada bekas sayatan. Mayatnya baru ketahuan 3 hari kemudian. Nadia membeku di tempat. Ibu warung menatapnya serius. Tapi udah lama kok Mbak. Mungkin itu cuma cerita orang. Tapi rumah itu emang udah lama kosong, jadi ya hawanya beda. Sepulang dari warung, Nadia langsung mengurung diri di kamar. Ia memandangi tangga rumah mereka. Tatapan perempuan itu dalam mimpinya masih terbayang jelas. Dan sejak malam itu, Nadia tak pernah lagi bisa menatap tangga rumah tanpa merasa sedang diperhatikan dari atas. Semenjak mimpi itu, Nadia menjadi lebih pendiam. Randy menyadari perubahan istrinya, namun ia sendiri juga mulai sering merasakan keanehan. Lampu yang berkedip tanpa alasan, suara kursi yang bergeser sendiri, dan kadang bau amis yang datang tiba-tiba meski jendela tertutup rapat. Suatu pagi, saat membuang sampah, Nadia memberanikan diri menyapa salah satu tetangga sebelah, seorang wanita parubaya berjilbab yang sedang menyapu halaman. Bu, permisi. Saya Nadia, yang baru pindah ke rumah ujung. Ibu itu menoleh. Wajahnya kaku sejenak sebelum tersenyum kecil. Oh iya, saya Bu Erna. Maaf kemarin-kemarin belum sempat menyapa. Nadia ragu sejenak, lalu mengutarakan maksudnya. Bu, saya dengar rumah yang kami tempati dulu pernah, ada kejadian ya? Wajah Bu Erna langsung berubah tegang. Ia menoleh ke kiri dan kanan, memastikan tak ada yang mendengar, lalu berbisik pelan, kamu udah dengar dari siapa? Dari warung depan? Bu Erna mendesah. Ya ampun. Seharusnya gak usah diceritain begitu. Nadia diam, menunggu. Akhirnya, Bu Erna mengangguk pelan. Memang benar, rumah itu dulu sempat kejadian. Pasangan muda, baru nikah setahun. Istrinya manis, supel. Tapi banyak yang bilang sering kedatangan tamu laki-laki,
kalau suaminya kerja malam. Ia menunduk sejenak, lalu melanjutkan, satu malam, suaminya pulang lebih awal. Tahu-tahu ada teriakan. Kami semua keluar, tapi rumah itu gelap. Gak ada yang buka pintu. Besoknya, polisi datang. Katanya, si perempuan tewas di tangga. Lehernya hampir putus. Nadia menelan ludah. Bu Erna menatapnya. Yang aneh, suaminya gak pernah ketangkep. Hilang. Ada yang bilang bunuh diri, ada yang bilang kabur ke luar negeri. Tapi sejak itu, gak ada yang tahan lama tinggal di situ. Selalu bilang diganggu. Ada yang lihat bayangan perempuan naik turun tangga, ada yang dengar suara nangis. Bahkan ada anak kecil yang kesurupan pas main ke sana. Kenapa rumah itu gak dipasangi pengajian atau dijual resmi, Bu? Tanya Nadia, pelan. Bu Erna menghela napas. Pernah. Waktu dijual ke orang yang sebelumnya, mereka coba adakan pengajian. Tapi malamnya, jendela pecah sendiri. Kucing tetangga mati mendadak di depan pintu. Akhirnya pembeli mundur. Pak Tono itu sebenarnya bukan pemilik awal. Dia itu adik dari suami yang kabur. Jadi rumah itu kayak warisan kelam. Nadia merasa dunia berputar. Semua potongan mulai menyatu. Langkah-langkah di malam hari, mimpi, perempuan di tangga, dan jejak kaki basah. Bu, saya lagi hamil, gumam Nadia tiba-tiba. Wajah Bu Erna berubah cemas. Astagfirullah. Mbak, tolong jaga diri. Jangan sendirian di rumah. Dan kalau mulai mimpi aneh atau ngerasa ada yang ngikutin, langsung bilang ya. Saya bisa bantu panggil Ustadz. Hari itu, Nadia pulang dengan pikiran yang kacau. Rumah yang mereka beli tanpa cicilan, tanpa riba, ternyata bukan tanpa risiko. Sudah hampir 3 bulan Nadia tinggal di rumah itu. Perutnya mulai sering kembung, tubuh terasa lemas, dan siklus haid yang biasanya teratur tiba-tiba berhenti. Tapi ia tidak berpikir macam-macam. Nadia mengira itu hanya stres karena suasana rumah yang membuatnya tegang hampir setiap malam. Sementara itu, gangguan di rumah semakin intens. Suara langkah di tangga kini tak hanya terdengar tengah malam, tapi juga siang bolong. Benda-benda berpindah tempat tanpa sebab. Dan Nadia mulai melihat hal-hal yang seharusnya tak ada. Seperti saat ia sedang mencuci piring, dan melihat bayangan perempuan berdiri di atas tangga dari pantulan kaca lemari dapur. Atau ketika ia sedang duduk sendiri di ruang tamu dan mendengar suara tangisan lirih dari bawah tangga. Tapi saat didekati, selalu hening. Randy mulai cemas. Ia mengajak Nadia periksa ke dokter karena kondisi tubuh istrinya yang tampak terus melemah. Dan hasilnya, positif hamil 3 bulan. Nadia terdiam saat mendengarnya. Ia tidak tahu harus senang atau takut. Randy memeluknya dengan bahagia, tapi di dalam hati Nadia ada sesuatu yang mengganjal. Malam harinya, Nadia bermimpi lagi. Kali ini mimpinya terasa lebih nyata. Dalam mimpi itu, ia duduk di anak tangga keempat, tempat yang sama di mana dulu ia melihat jejak kaki basah. Dari atas tangga, perempuan bergaun putih berjalan perlahan ke arahnya. Wajahnya tampak lebih jelas. Luka besar menganga di leher, matanya kosong, dan perutnya buncit. Seperti wanita hamil. Aku juga pernah hamil, bisik perempuan itu. Tapi aku kehilangan semuanya. Nadia ingin lari, tapi tubuhnya membeku. Perempuan itu lalu merangkak turun dengan cepat dan menjerit di wajahnya. Kamu jangan sampai senang. Nadia terbangun dengan jeritan keras. Randy langsung membangunkannya, tapi terlambat. Nadia sudah jatuh dari kasur ke lantai, tubuhnya gemetar hebat. Paginya, saat Nadia buang air kecil, ia melihat bercak darah. Panik, mereka berdua segera ke rumah sakit. Dan di sanalah, dokter dengan raut prihatin berkata perlahan. Saya turut menyesal, Bu Nadia, janinnya tidak berkembang. Ini termasuk keguguran. Nadia hanya terdiam. Tak ada air mata. Hanya perasaan kosong yang menggantung di dadanya. Malam itu, saat semua sudah sunyi, Nadia duduk sendirian di dasar tangga. Ia menatap ke atas, lalu berbisik. Apa ini yang kamu mau? Saat itu juga, terdengar bunyi,
krek-krek, dari atas. Tapi kali ini, Nadia tidak takut. Ia hanya duduk, diam, pasrah. Sejak keguguran itu, Nadia hampir tidak pernah keluar rumah. Wajahnya pucat, matanya cekung, dan tubuhnya semakin kurus. Randy mencoba menghiburnya, mengajak keluar, bahkan sempat menawarkan untuk pindah sementara, tapi Nadia hanya diam. Hingga suatu pagi, Bu Erna datang mengetuk pintu. Wajahnya serius tapi lembut. "Nak, maaf Ibu lancang. Tapi ibu-ibu RT udah ngobrol. Kami semua merasa gak enak. Beberapa malam terakhir, tetangga-tetangga juga mulai ngalamin hal aneh. Ada yang mimpi perempuan nangis di tangga, ada yang lihat bayangan putih loncat dari atap rumahmu ke genteng rumah sebelah." Randy mengangguk, lelah. Bu Erna melanjutkan, "Kami semua sepakat besok malam kita adakan pengajian. Di rumah kalian. Kita doain bareng-bareng, biar apapun yang ganggu, bisa tenang. Kita bantu sebisanya, Nak." Nadia yang mendengar dari ruang dalam akhirnya keluar. Matanya berkaca-kaca. "Bu, saya udah gak kuat." Bu Erna langsung memeluknya. "Sabar ya Nak, kadang tempat itu butuh diingatkan, bahwa kita manusia masih mau peduli." Keesokan malamnya, rumah itu terang untuk pertama kalinya sejak mereka pindah. Warga datang membawa sajadah, mukena dan Al-Quran. Ruang tamu yang biasanya dingin dan suram kini penuh lantunan ayat suci dan zikir. Ustadz yang memimpin pengajian, meminta izin menjelajah setiap sudut rumah sambil membaca ayat ruqyah. Ketika sampai di tangga, suasana mendadak berat. Ustadz berhenti sejenak, lalu membaca dengan suara lantang. "Dan kami turunkan dari Al-Quran sesuatu yang menjadi penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman." Quran Surat Al-Isra, 82. Angin tiba-tiba berembus dari arah belakang, membuat jendela depan bergetar. Tapi semua tetap khusyuk. Tak ada yang panik. Tak ada yang mundur. Saat acara selesai, beberapa warga membantu membersihkan rumah, ada juga yang membawakan makanan. Salah satu bapak-bapak berkata, "Rumah ini berat, Pak Randy. Tapi kalau didiemin, dia makin menjadi. Harus dilawan dengan doa dan ramai." Nadia tersenyum untuk pertama kalinya setelah berhari-hari. Malam itu, ia tidur tanpa mimpi buruk. Tidak ada suara langkah. Tidak ada perempuan di tangga. Hanya keheningan yang damai. Setelah malam pengajian pertama, suasana rumah mulai terasa berbeda. Seperti ada lapisan tipis kegelapan yang mulai terkelupas dari dinding-dindingnya. Tapi Bu Erna, dengan naluri keibuannya yang tajam, berkata kepada Nadia dan Randy, "Belum selesai Nak. Jin atau roh yang terusir biasanya mencoba kembali. Kita kuatkan lagi. Kita jaga rumah ini sama-sama." Maka di hari berikutnya, diadakan pengajian lagi. Kali ini lebih banyak warga yang datang. Beberapa pemuda membantu memasang lampu tambahan di teras, anak-anak kecil duduk di tikar sambil ikut-ikutan membaca surat pendek. Suasana terasa hangat, berbeda jauh dari malam-malam mencekam sebelumnya. Ustadz yang sama datang kembali, dan kali ini ia membawa air ruqyah yang sudah didoakan. Air itu dipercikan di setiap sudut rumah, terutama di tangga, tempat tragedi dulu terjadi dan tempat yang selalu menjadi pusat gangguan. Bismillahi-aladzi layadurru ema asmihi syai'un fil ardi walafisama. Doa itu terus dilantunkan. Nadia duduk di belakang, menyimak dengan air mata mengalir. Bukan karena takut, tapi karena rasa haru. Ia merasa tidak sendiri lagi. Ternyata, di balik rumah yang gelap dan menyeramkan, masih ada tangan-tangan tetangga yang mau membantu, yang peduli. 3 hari setelah pengajian kedua, tidak ada lagi gangguan. Tidak ada suara langkah, tidak ada mimpi buruk, tidak ada hawa dingin menyergap tanpa sebab. Randy dan Nadia mulai berani membuka semua jendela di pagi hari, membersihkan sisa-sisa cat lama, mengganti tirai, dan mengecat ulang tembok ruang tamu dengan warna krem terang. Tangga yang dulu dipenuhi kenangan gelap, kini dipernis ulang dan diberi keset bunga di anak tangga pertama. "Rumah ini harus punya kenangan baru," kata Randy sambil memaku lukisan kecil berisi tulisan, "Baiti Janati, rumahku surgaku," di ruang keluarga. Tetangga juga masih datang membantu. Beberapa di antaranya menyumbangkan tanaman hias,
Ada yang menawarkan jasa tukang murah untuk membantu renovasi kecil-kecilan. Butuh waktu berbulan-bulan. Tapi rumah itu, pelan-pelan, berubah dari tempat yang mencekam menjadi tempat yang nyaman, bahkan menenangkan. Dan Nadia, meski masih menyimpan luka kehilangan, ia mulai belajar ikhlas. Bahkan suatu pagi, ia menatap tangga dan tersenyum kecil. Ia meletakkan seikat bunga melati di atas anak tangga keempat. Untukmu, semoga kamu tenang di sana. Dan sejak hari itu, rumah itu benar-benar tenang.